Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Sabila akan membawakan short case yang berjudul erosi kornea okuli sinistra yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan, subspesialis glaukoma. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis adalah komunikasi antara dokter dan pasien yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit yang dialami oleh pasien. Dari hasil anamnesis didapatkan bahwa nama pasien adalah Tuan EF, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya 25 Oktober 1985, usia 37 tahun, statusnya menikah, agamanya Islam, bangsa Indonesia, pekerjaannya karyawan swasta, dan alamatnya di Palembang. Dari hasil autoanamnesis didapatkan keluhan utama pasien yaitu mata sebelah kiri merah sejak 3 jam yang lalu. Sejak 3 jam yang lalu, pasien mengeluh mata kiri terasa nyeri setelah mata kiri terkena debu saat pasien bermotor dan tidak menggunakan pelindung. Pasien mengeluhkan mata merah, nyeri berair-air, terasa mengganjal dan pandangan kabur. Keluhan mata silau dan terdapat kotoran mata di sangkal. Pasien mengaku mengucek mata kiri dan mencuci dengan air bersih mengalir. Keluhan pasien tidak berkurang, lalu pasien berobat ke IGD RSMH. Untuk riwayat penyakit terdahulu, riwayat trauma sebelumnya di sangkal, riwayat mata kiri terkena debu, ada riwayat penyakit mata sebelumnya di sangkal, riwayat darah tinggi di sangkal, riwayat kencing manis di sangkal, riwayat menggunakan kacamata atau lensa kontak di sangkal, dan riwayat alergi di sangkal. Untuk riwayat pengobatan tidak ada, dan untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa di sangkal. Untuk pemeriksaan fisik, status generalisnya dalam batas normal. Selanjutnya pemeriksaan visus. Pemeriksaan visus digunakan untuk melihat ketajaman penglihatan. Dilakukan terpisah pada masing-masing mata. Jika mata kanan yang diperiksa, maka mata kirinya ditutup. Lalu pemeriksaan dilakukan menggunakan Snellen chart yang diletakkan 6 meter dari pasien. Pasien diminta untuk membaca chart hingga tidak dapat dibaca lagi. Lalu tentukan visusnya. Setelah itu, pasien diminta untuk membaca baris yang tidak terbaca tadi menggunakan pinhole untuk mengetahui apakah penurunan visus terjadi akibat kelainan refraksi atau bukan. Jika pasien tidak dapat membaca huruf paling pertama di Snellen chart, lakukan hitung jari. Uji hitung jari dapat dilakukan pada 5 meter dari pasien, lalu maju sejauh 1 meter jika pasien tidak dapat membaca jari pemeriksa. Jika masih tidak bisa melihat jari pemeriksa, maka dapat diulangi pemeriksaan di jarak 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter dari pasien. Pemeriksaan lambaian tangan dapat dilakukan jika pasien masih tidak bisa melihat jari pemeriksa pada jarak 1 meter. Dilakukan dengan cara melambaikan tangan di hadapan pasien dan menanyakan arah dari lambaian tersebut. Jika masih tidak terlihat, dapat dilakukan pemeriksaan dengan pen light dengan mengarahkan pen light ke arah mata pasien dan menanyakan apakah terlihat cahaya dan arah dari cahaya tersebut. Selanjutnya pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara subjektif atau objektif. Penilaian subjektif dapat dilakukan dengan pemeriksaan digitalis, yaitu dengan palpasi pada palpebra superior pasien menggunakan kedua jari telunjuk pemeriksa secara bergantian. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan pada mata pemeriksa untuk membandingkan apakah tekanan pasien normal atau tidak. Untuk pemeriksaan objektif, tekanan intraokuler dapat diperiksa dengan alat yang bernama NCT atau non-contact tonometry. Selanjutnya pemeriksaan kedudukan bola mata, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan kedudukan bola mata dalam kondisi primer. Dilakukan dengan mengarahkan pen light ke glabella, kemudian kita lihat refleks cahaya kornea, lalu kita nilai apakah ada deviasi atau tidak. Sekaligus kita nilai juga bagaimana refleks pupilnya, apakah pupil mengalami konstriksi saat diberikan cahaya. Selanjutnya pemeriksaan gerak bola mata yang dilakukan dengan meminta pasien mengikuti gerakan tangan pemeriksa yang digerakkan dari sentral ke perifer ke 6 arah kardinal tanpa menggerakkan kepala. Perhatikan apakah kedua bola mata gerak baik ke semua arah atau ada yang tertinggal. Dari hasil pemeriksaan didapatkan status oftalmologis visus oculidextranya 6/6, VOS-nya itu 6/7,5 dengan pinhole negatif, tekanan intraokulernya 15,8 pada mata kanan dan 12,9 pada mata kiri. Lalu kedudukan bola matanya otoforia dan gerakan bola matanya itu baik ke segala arah pada kedua mata.
Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa segmen anterior. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan lensa. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan obat tetes untuk pewarnaan, lalu dilihat di slit lamp. Dari hasil pemeriksaan didapatkan segmen anterior palpebra kedua mata tenang, konjungtiva OD tenang, konjungtiva OS itu terdapat mixed injection, kornea OD jernih, kornea OS fluorescence test positif, didapatkan defek pada parasentral arah jam 9 ukuran 2x2 mm, BMD kedua mata sedang, iris kedua mata gambaran baik, pupil kedua mata bulat sentral refleks cahaya positif dan diameter 3 mm, dan lensa kedua mata jernih. Kemudian ada pemeriksaan dengan menggunakan funduskopi direct. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat segmen posterior dari mata pasien. Pertama-tama mata pasien diteteskan midriaticum untuk melebarkan pupil. Setelah itu periksa menggunakan funduskopi. Jika mata kanan yang diperiksa, maka pemeriksa menggunakan mata kanan juga. Dan sebaliknya, jika mata kiri yang diperiksa, maka kita melihat dengan mata kiri. Lalu kita atur menggunakan jari telunjuk untuk panel pengaturan lensanya. Dari hasil pemeriksaan segmen posterior didapatkan refleks fundus pada oculi dextra dan sinistra itu positif. Lalu papil pada kedua mata itu bulat, batas tegas, warna merah, normal, CD rasio 0,3 dan arteri banding vena 2:3. Sedangkan makula refleks fovea pada kedua matanya positif. Lalu retina pada kedua matanya itu kontur pembuluh darahnya baik, tidak ada eksuda dan tidak ada darah. Berikut adalah dokumentasi dari foto oculi dextra dan sinistra pasien. Lalu ada juga hasil dari pemeriksaan slit lamp pada oculi sinistra, hasil fluorescence test pada oculi sinistra, dan konjungtiva tarsal sinistra. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu pemeriksaan dengan slit lamp dan pemeriksaan fluorescence test. Untuk diagnosis bandingnya ada erosi kornea oculi sinistra et causa corpus alienum, ulcus cornea oculi sinistra et causa bakteri DD jamur, dan keratitis oculi sinistra et causa virus. Untuk diagnosis kerjanya itu erosi kornea oculi sinistra et causa corpus alienum atau debu berpasir. Berikut adalah tata laksana non-farmakologisnya dan tata laksana farmakologisnya, yaitu dengan irigasi dengan laktat dan povidone iodin 0,5%, levofloxacin eye drop 1 tetes per 4 jam pada oculi sinistra, sodium chloride dan potassium chloride eye drop 1 tetes per 4 jam di oculi sinistra, dan patching dengan salep chloramphenicol di oculi sinistra selama 8 jam. Untuk prognosis pasien, quoad vitamnya bonam, quoad fungsionamnya dubiat bonam, dan quoad sanasionamnya dubiat bonam. Lanjut ke analisis kasus. Erosi kornea merupakan keadaan terkelupasnya epitel kornea yang dapat diakibatkan oleh gesekan keras pada epitel kornea. Pada erosi, pasien akan merasa sakit sekali akibat erosi merusak kornea yang mempunyai sel sensibel yang banyak, mata berair, fotofobia, dan penglihatan akan terganggu oleh media kornea yang keruh. Dari anamnesis didapatkan Tuan EF 37 tahun mengalami mata kiri merah akibat mengucek mata setelah terkena debu. Lalu terdapat beberapa gejala yaitu mata merah atau mixed injection yang terjadi akibat adanya gangguan pada kornea dan iritasi intraokular. Hal ini dapat terjadi akibat benda asing yang mengenai epitel kornea, kemudian merangsang terjadinya reaksi inflamasi yang mengakibatkan dilatasi pembuluh darah arteri konjungtiva. Lalu terdapat juga gejala mata berair yang terjadi akibat kerusakan pada nociceptor yang mensimulasi jalur afferent yang berhubungan dengan jalur afferent yang menstimulasi kelenjar lakrima sehingga terjadi tearing. Lalu ada juga mata nyeri yang terjadi akibat pasien mengucek mata sehingga lapisan epitel kornea yang memiliki banyak serabut nyeri itu cedera dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu terdapat juga gejala pandangan kabur yang terjadi akibat kelainan yang terjadi pada salah satu media refraksi, yaitu terdapatnya defek pada kornea. Dan terjadi juga mata mengganjal akibat kerusakan pada epitel kornea ini menyebabkan sensasi tidak nyaman ketika kelopak mata bersentuhan dengan bagian kornea yang mengalami kerusakan, sehingga terdapat sensasi mengganjal.
Untuk pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan dengan pemeriksaan dengan slit lamp dan fluorescent test. Pada pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp ini, defek pada lapisan epitel kornea dapat dijumpai dengan memeriksa pantulan saat cahaya digerakkan secara hati-hati ke seluruh kornea. Pada kasus keratitis, dapat ditemukan infiltrat pada kornea pasien, sedangkan pada kasus ini tidak ada infiltrat yang ditemukan, sehingga diagnosis keratitis dapat disingkirkan. Lalu untuk fluorescent test itu dapat dijumpai hasil positif di mana dapat terlihat defek pada lapisan epitel kornea yang berwarna hijau. Hasil pemeriksaan ini terdapat erosi di parasentral dari arah jam 9 dengan ukuran 2x2 mm. Nah, pada kasus ini tidak ditemukan defek menggaung yang merupakan tanda dari ulkus kornea. Maka dari itu, diagnosis ulkus kornea dapat disingkirkan. Untuk tata laksananya dilakukan irigasi dengan ringan laktat dan povidone iodin 0,5%. Hal ini dilakukan untuk membersihkan mata dari benda asing yang termasuk ke dalam mata, yaitu debu berpasir tersebut. Lalu diberikan sodium chloride dan potassium chloride eye drop 1 tetes setiap 4 jam di mata kirinya atau di okulis sinistra. Hal ini dilakukan agar kelembapan mata dapat terjaga agar proses revitalisasi dapat berlangsung dengan cepat. Selain itu, diberikan juga levofloxacin eye drop 1 tetes per 4 jam pada okulis sinistranya untuk mencegah infeksi yang dapat terjadi. Dan dilakukan patching dengan salep chloramphenicol di okulis sinistranya selama 8 jam untuk mencegah terganggunya pertumbuhan epitel akibat kedipan mata. Prognosis pasien ini untuk QOL vitamnya itu bonam karena tanda-tanda vitalnya masih baik. Lalu untuk QOL fungsional itu dubia ad bonam karena pada pasien ini terjadi penurunan visus, namun penurunan visus ini tidak terlalu berat sehingga prognosisnya masih cukup baik. Lalu untuk QOL sanasionalnya itu dubia ad bonam karena sudah ditata laksana, jadi insya Allah baik, namun ada kemungkinan dapat terjadi recurrent. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.